itu bukan pekerjaan 1-2 hari atau sebulan 2 bulan. Agar KPU melakukan pendidikan politik buat masyarakat. Ya. Oh iya. Dan pemutahiran data berkelanjutan. Jadi masih ada 2 program yang kita akan laksanakan di 2025 hingga 2026 nantinya. Ketika selesai pemilihan ini, apa aktivitas KPU? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dimanapun Anda berada, seluruh pemirsa. Selamat datang di podcast perdana Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Aplaus dulu. Tentu saja untuk kegiatan perdana kita di hari ini, kita akan menghadirkan juga narasumber yang tentu yang luar biasa. Selamat datang kami ucapkan kepada Andi Muhammad Yasir Arapat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Selamat siang. Selamat datang, Bapak Ihsan. Iya. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Ini Pak, ini kan kita baru saja selesai melaksanakan tahapan pemilihan, Pak. Bagaimana, Pak? Apa ada kegiatan lain begitu? Di luar Bapak selaku Ketua KPU, ada kegiatan lain di luar atau kesibukan di mana? Ya. Kalau kegiatan tentu pasca penetapan pleno terbuka kemarin, penetapan calon wali kota terpilih di Kota Makassar, tentu saat ini kegiatan-kegiatan kita ya pada prinsipnya itu berjalan dinamis sesuai dengan kegiatan-kegiatan di kantor. Oh iya. Karena kita sudah melewati tahapan-tahapan yang cukup padat, yang kemarin menyita waktu 7 hari kerja tersebut. Sekarang mungkin kita akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari Senin sampai Jumat. Kegiatan rutin begitu, Pak, ya? Kegiatan rutin kantor. di kantor KPU Kota Makassar ini. Ya. Kemudian, Pak, melihat dinamika kemarin, Pak, di pemilihan ini kan beririsan, Pak, ya? Antara pemilu, kemudian belum selesai tahapannya itu masuk lagi di tahapan pemilihan, ya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak situasi dan kondisi pemilihan kemarin, Pak, di pemilihan wali kota kemarin? Ya, alhamdulillah, seperti yang sama-sama kita ketahui dan saksikan dan apa yang kita rasakan saat ini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membimbing KPU Kota Makassar, dan alhamdulillah juga berhasil melaksanakan pemilu dan pemilihan. Iya. Kalau bicara tentang situasi dan kondisi, alhamdulillah KPU Kota Makassar itu bisa melaksanakan pemilu dan pemilihan dengan kondusif. Walaupun ini, Pak, ya, Makassar itu terkenal dengan zona merah, ya? Ya. Sejak dulu ya Makassar masuk dalam zona merah pemilihan nih. Iya. Berdasarkan data dari pengamanan, pihak keamanan, Sulsel dan Makassar itu pada khususnya Makassar itu kemarin sempat diprediksi akan menjadi menjadi tempat yang cukup mengkhawatirkan untuk melaksanakan kontestasi politik. Ya.
Dan syukurnya juga kita telah melewati proses pemilihan itu dengan baik, mulai dari tahapan pemilu yang beririsan dengan pemilihan yang sama-sama kita ketahui terkait PKPU 2 tentang jadwal tahapan pemilihan itu mulai tanggal 26 Januari itu sudah masuk pada proses perencanaan. Sampai pada proses pemilihan dan semua alhamdulillah berujung pada 27 November kemarin kita berhasil melaksanakan proses pungut hitung. Aman ya Pak semua Pak ya? Aman semuanya. Alhamdulillah. Walaupun dengan jumlah penduduk Kota Makassar yang terbesar di Sulsel ini, dilihat dari DPT, kita berhasil dengan menghadirkan pemilihan yang sangat terbuka dan terbuka dan partisipatif yang baik di Kota Makassar. Susah nggak Pak mengelola 1 juta pemilih? Sulit atau gimana tanggapannya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada yang sulit ketika kita punya kemauan. Ya, syukurnya saya sebagai ketua didukung oleh 4 komisioner lain beserta jajaran sekretariat Kota Makassar yang menjadi supporting kami di kantor ini. Alhamdulillah ya berjalan dengan baik dan kita saksikan juga sama-sama. Tidak ada riak-riak yang berarti. Betul. Tidak ada riak-riak berarti di pemilihan ini. Alhamdulillah, walaupun proses pemilihan kita ini sampai pada proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Masuk gugatan ya? Masuk gugatan. Tanggal 4 Februari itu putusan dismissal. Ya, kita mendapatkan putusan yaitu ditolak gugatan dari pemohon. Pada tanggal 6 kemarin kita sudah menetapkan calon terpilih untuk menahkodai Makassar 5 tahun ke depan. Jadi seluruh tahapan sudah kita laksanakan. Mungkin banyak pemirsa dan penonton bertanya-tanya Pak, apa ketika selesai pemilihan ini apa aktivitas KPU? Aktivitas KPU sekarang ini Pak, kita mungkin bisa kasih pencerahan kepada pemirsa Makassar. Ini juga yang harus kita gaungkan di masyarakat, bahwa pekerjaan terkait pemilu, untuk melaksanakan pemilu itu bukan pekerjaan 1-2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi ada proses panjang yang hadir dalam menyongsong pemilu ke depan. Tepatnya 2029 nantinya. Pasca penetapan kemarin dan selesainya proses pemilihan, kita akan menyongsong proses pemilu sesuai regulasi yang ada. Belum selesai pekerjaan di KPU Kota Makassar ini. Itu amanah dari regulasi kita yang memerintahkan agar KPU melakukan pendidikan politik buat masyarakat. Dan pemutahiran data berkelanjutan. Jadi masih ada 2 program yang kita akan laksanakan di 2025 hingga 2026 nantinya. Jadi terjawab ya. Jadi aktivitas KPU masih berjalan Pak? Masih berjalan. Aktivitas kantor lainnya mungkin ya, seperti administrasi kantor masih berjalan juga. Masih berjalan. Iya, kan sama-sama kita saksikan dan kita lihat bahwa KPU itu masih ada ada proses perkantoran yang berjalan. Karena di sini ada kantor, ada administratif. Kita ini lagi persiapan, lagi mendesain laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Pemeriksaan BPK Pak ya? BPK nantinya terkait pertanggungjawaban kita di pilkada, di pemilihan kemarin.
Jadi KPU juga dalam aktivitas ini Pak menyongsong untuk pemilu ke depannya. Pemilu ke depannya. Yang seperti itu jelaskan Pak Ketua tadi, ketika tidak ada tahapan, ini kan lagi tidak ada tahapan ini Pak. Ada tahapan, tetap ada tahapan. Tetap itu ada dua tahapan, tadi. ya? Dua tadi itu. Oh iya. Yang pertama pendidikan politik buat masyarakat. Yang menyongsong pemilih pemula. Dan insya Allah kita sudah programkan itu di 2025 ini. Kita akan masuk ke seluruh SMA yang ada di Kota Makassar dan kampus-kampus yang ada di Kota Makassar untuk pendidikan politik. Dan kita menunggu data turun dari KPU RI terkait pemilih di pemilihan terakhir, yaitu pemilihan wali kota. Datanya itu akan dibuatkan agregat hingga bisa kita lakukan pemutakhiran data berkelanjutan per 3 bulan. Per 3 bulan. Oke. Itu sudah masuk rencana. Sudah masuk rencana kita. KPU ya. Tapi sebelumnya silakan dulu Ketua diminum dulu. Oh ya, terima kasih. Biar santai-santai. Iya. Ya, jadi setelah kita lalui semua tahapan kemarin di pemilu dan kemudian pemilihan, kira-kira harapan Pak Ketua untuk pemilu dan demokrasi ke depannya, khususnya di Kota Makassar ini, Pak Ketua, harapannya Pak Ketua itu seperti apa? Iya. Terkait pasca kemarin, saya akan mengulang lagi sedikit ini bahwa kita telah melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak yang pertama, dan saya beserta KPU Kota Makassar telah berhasil melaksanakan itu. Harapan kita adalah apa yang kita laksanakan dan kita raih dalam proses pemilu dan pemilihan itu ke depannya di tahun 2009 itu harus bisa lebih progresif, dalam artian semakin baik ke depannya. Semakin baik. Ya. Tentu kita mereview beberapa mereview beberapa proses kemarin kan. Hasil dari review kita itu insya Allah pemilu dan pemilihan ke depannya kan harus lebih baik daripada 2024 ini. Oh ya. Itu harapan kita. Tentu nanti akan ditunjang dengan regulasi yang semakin mantap oleh regulator kita, KPU RI dalam hal ini ya. Dalam hal ini. Ya, terima kasih. Mungkin pesan-pesan dari Pak Ketua ini untuk pemilih, untuk pemilih di Kota Makassar, untuk pemilihan ke depannya itu seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan kepada calon pemilih, bagaimana ke depannya, Pak? Ya, untuk masyarakat Kota Makassar, pada prinsipnya kan dengan jumlah pemilih DPT yang cukup besar ini, saya berharap apa yang telah kita capai dalam pemilu dan pemilihan itu, pasti kita berharap partisipasi pemilih akan semakin meningkat. Ya. Baik dari kualitas mungkin dan kuantitas ya. Ya, baik dari segi kualitas pemilih. Kami harap itu. Terus yang kedua, insya Allah KPU juga pasti akan berbenah lebih baik terkait itu untuk mempersiapkan ke depan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Semoga apa yang kita raih pada hari ini dan apa yang kita capai pada hari ini tidak berhenti di sini. Iya. Tidak berhenti di sini. Iya. Saya berharap turut serta dan partisipasi masyarakat yang semakin besar itu kita mulai dari tahap pendidikan politik saat ini, yang kita akan fokuskan bagaimana pemilih pemula itu menuju pemahaman terkait pemilihan, semakin sadar akan pentingnya memilih, semakin pentingnya dalam menuju memilih dan menuju proses ke depannya. Baik,
Siap. Baik. Terima kasih Ketua. Mudah-mudahan apa yang Pak Ketua harapkan disambut baik oleh seluruh warga Makassar. Terima kasih. Siap. Pak Ketua atas waktunya di episode perdana ini. Siap. Dan pemirsa, terima kasih juga telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, kemudian di subscribe ya. Subscribe dalam podcast perdana Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.